Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Aziz, mahasiswa program studi Teknik Elektro Universitas Mula Warman angkatan 2020. Dengan NIM 2009070760009. Dan pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan membahas tentang mata kuliah probabilitas dan statistik, yaitu materi tentang regresi linear sederhana. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke materinya. Soal pertama, sebuah observasi dilakukan terhadap sampel acak yang terdiri dari 8 kelurahan di Kecamatan Samarinda Hilir mengenai pendapatan dan pengeluaran terkait masalah kesehatan atau medis selama pandemi COVID-19. Penduduk kelurahan tersebut selama tahun 2020. Ya, dapat dilihat dari tabel berikut. Ada kotak kelurahan, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian ada pendapatan dalam juta rupiah, 21, 15, 15, 9, 12, 18, 6, dan 12. Kemudian ada pengeluaran medis atau dalam jumlah rupiah, ada 4, 3, 3,5, 2, 3, 3,5, 2,5, dan 2,5. Selanjutnya, dengan menggunakan metode kuadrat kesalahan terkecil atau least square method, tentukan persamaan regresi linear sederhana pengeluaran medis terhadap pendapatan. Kemudian, jelaskan arti koefisien yang terdapat dalam persamaan tersebut. Dapat dilihat pada tabel berikut, ada kelurahan, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian pendapatan dilambangkan dengan X, pengeluaran medis dilambangkan dengan Y, kemudian ada X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y. Nah, kemudian ada pada tabel paling bawah ada sigma. Sigma X sama dengan 108, sigma Y sama dengan 24, sigma X2 sama dengan 1620, sigma Y2, Y kuadrat 75, dan sigma X kali Y adalah 343,5. Selanjutnya, dapat juga disimpulkan B sama dengan N dalam kurung sigma XY tutup kurung dikurang sigma X tutup kurung dikali sigma Y tutup kurung per N buka kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X tutup kurung pangkat 2. B sama dengan 8 dalam kurung 343,5 tutup kurung dikurang buka kurung 108 tutup kurung dikali dalam kurung 24 per 8 dalam kurung 1620 dikurang buka kurung 108 tutup kurung pangkat 2. B sama dengan 2748 dikurang 2592 per 1260 dikurang 1164. B sama dengan 1506 per 1296. B sama dengan 0,12. A sama dengan Y bar dikurang B X bar. A sama dengan 3 dikurang buka kurung 0,12 dikali buka kurung 13,5. A sama dengan 1,38. Jadi persamaan garis regresi linear sederhana pengeluaran medis adalah Y topi sama dengan A plus BX sama dengan 1,38 ditambah 0,12 X. Selanjutnya ada soal B. Lakukan peramalan berapa rata-rata pengeluaran medis penduduk suatu kelurahan yang memiliki rata-rata pendapatan penduduknya sebesar 5 juta rupiah per tahun. Jawabannya, jika X sama dengan 5, maka Y topi sama dengan 1,38 ditambah 0,12 X, Y topi sama dengan 1,38 plus 0,12 dalam kurung 5. Y topi sama dengan
1,98. Selanjutnya, lakukan uji T dengan menggunakan A sama dengan 5%, kemudian tentukan kesimpulan pengujian koefisien regresi tersebut. H0 dibagi beta sama dengan 0, pendapatan tidak berpengaruh terhadap pengeluaran medis. H1 dibagi beta tidak sama dengan 0, pendapatan berpengaruh terhadap pengeluaran medis. Statistik uji dibagi T sama dengan B per SB. Untuk pendapatan T, hitung gunakan tabel berikut. Dapat dilihat pada tabel berikut, ada kelurahan A, B, C, D, E, F, G, H, dan sigma. Kemudian ada tabel pendapatan dilambangkan dengan S, tabel pengeluaran medis dilambangkan dengan Y, kemudian ada X2, Y2, X dikali Y. Kemudian kita lihat sigma X adalah 0, sigma Y sama dengan 0, sigma X2 sama dengan 162, sigma Y2 sama dengan 3, sigma X dikali Y adalah 19,5. Selanjutnya, XI sama dengan XI min X bar dan YI sama dengan YI min Y bar. Misalnya, kelurahan A, X sama dengan 21 dikurang 108 per 8 sama dengan 7,5. Y sama dengan 4 min 24 per 8 sama dengan 1. Kemudian ada kelurahan B, X sama dengan 15 dikurang 108 per 8 sama dengan 1,5. Y sama dengan 3 dikurang 24 per 8 sama dengan 0. Kemudian ada kelurahan C, X sama dengan 15 dalam, mohon maaf saya koreksi, X sama dengan 15 min 108 per 8 sama dengan 1,5, Y sama dengan 3,5 dikurang 24 per 8 sama dengan 0,5. Selanjutnya ada kelurahan D, X sama dengan 9 dikurang 108 per 8 sama dengan min 4,5, Y sama dengan 2 dikurang 24,8 sama dengan 1. Selanjutnya ada kelurahan E, X sama dengan 12 min 108 per 8 sama dengan min 1,5, Y sama dengan 3 min 24 per 8 sama dengan 0. Kemudian ada kelurahan F, X sama dengan 108, mohon maaf saya koreksi, X sama dengan 18 dikurang 108 per 8 sama dengan 4,5, Y sama dengan 3,5 dikurang 24 per 8 sama dengan 0,5. Kemudian kelurahan G, X sama dengan 6 dikurang 108 per 8 sama dengan min 7,5, dan Y sama dengan 2,5 dikurang 24 per 8 sama dengan 0,5. Kemudian ada yang terakhir, kelurahan H, X sama dengan 12 dikurang 108 per 8 sama dengan min 1,5. Y sama dengan 2,5 dikurang 24 per 8 sama dengan min 0,5. Kemudian di sini dapat kita lihat sigma EI kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat min B kuadrat dalam kurung sigma XI kuadrat tutup kurung sama dengan 3 min 0,12 tutup kurung pangkat 2 dikali dalam kurung 162 sama dengan 0,67. Kemudian ada SE kuadrat sama dengan sigma EI kuadrat per N min 2 sama dengan 0,67 per 8 kurang 2 sama dengan 0,11. SB sama dengan akar dalam akar SE kuadrat per sigma XI kuadrat sama dengan akar 0,11 per 162 sama dengan 0,026. Jadi T hit sama dengan B per SB sama dengan 0,12 per 0,026 sama dengan 4,16. Dari tabel T dengan alfa sama dengan 0,05 atau dalam kurung setengah alfa sama dengan 0,025 dan DF sama dengan N min 2 atau DF sama dengan 8 per min 2 sama dengan 6 diperoleh T tab sama dengan T 0,025
dibagi D, F sama dengan 6 sama dengan 2,447. Kriteria uji, karena T hit sama dengan 4,615. Lebih dari TT sama dengan 2,447, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Mungkin itu saja materi regresi linear yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.